Oke, Salam. Kita akan lanjutkan pembacaan firman kita hari ini 3 pasal, yaitu di 2 Tawarikh pasal yang ke-32, 33 dan 34. Hari ini saya ingin sharingkan satu hal saja, yaitu di 2 Tawarikh pasal 33, karena memang Tuhan ajarkan saya tentang hal ini. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih atas hari ini. Kami percaya semua kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu ada dalam hidup kami, Tuhan. Sebentar kami ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kau sendiri yang ajarkan kami, Tuhan. Kau sendiri yang bicara, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kau buka hati kami, pikiran kami untuk mengerti, menerima kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa berjalan dalam kehendak-Mu. Tuntun kami, Roh Kudus. Berikan kami roh hikmat, wahyu, pengertian, sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, saya akan bacakan dulu di kitab 2 Tawarikh pasal 33 ayat 12 sampai 13. 2 Tawarikh 33 ayat 12 sampai 13. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Jadi setelah Raja Hizkia, Raja Yehuda adalah namanya Raja Manasye. Raja ini raja yang jahat, sehingga seringkali Tuhan hukum dia, tegur dia, berikan dia kekalahan. Tapi kemudian dikatakan Raja Manasye ini melunakkan hati Tuhan dengan apa? Merendahkan. Sehingga dikatakan dia dibawa kembali ke Yerusalem. Jadi sempat Raja Manasye ini dibawa oleh Raja Asyur karena dia berbuat jahat, tapi karena dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, kemudian Tuhan pulihkan keadaannya. Dikatakan Tuhan membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Jadi merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika ditegur, ketika diberi hukuman. Beberapa hari yang lalu saya itu ngomong sama teman saya pendeta, satu pelayanan di gereja. Saya ngomong sama beliau begini, sepertinya saya mau menjadi jemaat aja, Pak, karena selama ini saya, puji Tuhan, dipercaya dengan pelayanan youth, jadi pembina youth ya, tapi karena saya merasa kok ini nggak sinkron, apa pemikiran saya dengan pemikiran beberapa teman saya nggak sinkron. Oleh karena itu saya ingin melihat perkembangannya bagaimana. Saya ingin sementara menjadi jemaat dulu karena banyak Allah. Kemudian teman saya juga ngomong begini, wah kalau Mas Lukas mau jadi jemaat dulu, ini sebenarnya akan berdampak mungkin nggak terlalu besar sih. Sebenarnya saya juga nggak bisa apa-apa. Sebenarnya saya cuma ngawasi youth aja dari jauh. Cuma saya punya visi yang mungkin sedikit berbeda dengan visi gereja saat ini. Jadi memang kalau secara dunia saya ini orang yang sembrono, orang yang ngawur, karena saya tuh benar-benar nggak takut sama COVID. Mungkin orang berpikir Mas Lukas nggak takut mati, ya nggak juga. Saya sebenarnya bukannya nggak takut mati ya. Jadi ada teman saya kemarin yang berkata kepada saya, kalau saya Mas pantang ngomong saya ingin mati, saya pantang ngomong ingin mati, tapi saya ingin pulang kadang. Kalau saudara sudah pernah melihat surga, saudara melihat dunia ini sudah sebagai tempat yang menurut saudara bukan tempat yang enak, jadi ingin pulang. Karena saya pernah cerita, mungkin ini kesaksiannya sedikit ya. Saya 3 kali ke surga. Kemarin teman saya waktu cerita tentang surga dan neraka, saya memang nggak pernah diperlihatkan Tuhan tentang neraka, tapi saya 3 kali ke surga. Jadi saya tahu sendiri, saya melihat sendiri, saya merasakan sendiri. Oleh karena itu, kalau ada orang kesaksian pernah melihat surga, tapi hidupnya masih mengejar yang dunia, tentu saja aneh, apalagi kalau takut mati. Itu sangat aneh sekali, karena surga itu suatu gambaran yang sulit dilukiskan, suatu keindahan, rasa damai sejahtera, ketentraman yang nggak bisa saya lukiskan, saudara. Jadi saya pertama kali ke surga ketika dunia hancur, saya naik kapal,
kemudian masuk terowongan kapalnya, saya singkat saja ya. Kemudian saya keluar di surga. Inilah yang dikatakan bumi baru dan langit baru. Inilah surga, suatu alam yang indah. Pohon di sana saya melihat ikan hiu tapi tanpa sirip. Ini seperti Tuhan berkata, di sini semua damai, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada kebuasan. Ikan hiu yang ganas pun jadi jinak. Mungkin pernah digambarkan singa dengan domba duduk bersama ya gitu. Terus suatu terang yang sejuk, yang benar-benar damai, yang benar-benar tidak panas, saudara. Jadi mungkin ini yang disebut terang kemuliaan Tuhan. Suatu bumi, tempat yang sangat indah, kekayaan alam yang indah, ada pohon-pohon, ada lautan yang indah, saudara. Inilah bumi baru, langit baru yang disebut surga itu. Kemudian yang kedua, ketika saya diberi Tuhan pedang, jadi saya dibawa malaikat naik terus. Jadi setiap tingkat itu ada orang. Kalau saya lihat tingkat pertama itu ada orang-orang berpakaian putih, kemudian naik lagi saya lihat orang-orang yang berpakaian panglima, raja. Naik lagi ada orang-orang yang berpakaian imam, jubah gitu, jubah imam ya gitu. Kemudian saya sampai naik di tingkat teratas, saya ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat saya dengan sorot mata yang tegas. Kemudian Tuhan Yesus mengeluarkan pedang dari mulutnya, diberikan ke saya. Memang Tuhan Yesus tidak ngomong apa-apa, tapi saya tahu ini panggilan saya, ini perintah Tuhan. Saya dipercaya Tuhan untuk firman Tuhan. Diberikan pedang yang tajam bermata dua itu. Kemudian saya dibawa turun. Itu yang kedua pengalaman saya di surga. Yang ketiga ini memang belum lama sih, mungkin sekitar belum ada 2 tahun, 1,5 tahun mungkin. Ini selalu terus saya ingat karena hal yang ajaib seperti ini saya percaya ini roh saya dibawa Tuhan. Mungkin tubuh saya ditinggalkan di tempat tidur, tapi roh saya dibawa. Nah, hal yang ketiga ini ketika saya ada di kerajaan surga. Nah, inilah yang disebut orang lantainya emas, penuh batu permata. Ya, itu inilah kerajaan surga. Jadi saya melihat kerajaan surga suatu tempat yang putih. Jadi lantainya bening. Nah, bening bagus sekali lah. Mungkin ini dari emas putih atau emas apa saya juga nggak tahu, putih. Kemudian saya melihat suatu tahta di depan saya. Tuhan Yesus sedang duduk di tahtanya dengan tongkat, dengan mahkota, dengan pakaian kebesaran rajanya. Tuhan Yesus sedang duduk di atasnya. Kemudian saya bersimpuh di bawah tahtanya. Jadi memang tahtanya agak tinggi, saudara, jauh. Jadi saya cuma melihat Tuhan Yesus dari kejauhan. Dia sedang duduk di tahtanya, saya sedang bersimpuh ya, tahu ya bersimpuh ya, bukan kakinya ditekuk ke belakang. Kemudian saya duduk di situ. Kemudian ada malaikat yang membawa mahkota. Mahkota itu diacungkan seperti dibawa, diginikan ya. Kemudian seperti diletakkan di atas kepala, mau belum diletakkan di atas kepala saya. Saya berpikir seperti orang kalau mau ikut undian itu loh, pengumuman itu loh. Dapat gak ya saya? Dek gitu hati saya. Kira-kira dapat ya. Saya benar-benar galau, benar-benar kalut. Karena saya tahu kalau saya nggak dapat, berarti saya gagal. Saya takut sekali. Kemudian tang gitu, seperti itu. Rasanya seperti itu. Kemudian mahkota itu diletakkan di kepala saya. Ya puji Tuhan. Jadi saya bersyukur sekali. Saya kira saat itu saya sudah nggak pulang ke dunia lagi, karena juga saya sudah selesai. Saya sudah dapat mahkota, tapi ternyata saya masih pulang. Berarti masih ada yang harus saya lakukan. Mungkin ini saya berdoa, ini jaminan Tuhan buat saya, buat hidup saya, bahwa suatu hari nanti saya sudah mendapatkan mahkota dari Tuhan. Saya ingin selesaikan tugas saya di dunia ini. Oke, jadi memang surga itu gambarannya seperti itu. Kalau surga itu bumi baru, langit baru. Kalau kerajaan surga itu dikatakan dalam Alkitab namanya Yerusalem baru, ya, dalam kitab Wahyu. Nah, itu di sanalah Tuhan bertahta. Tuhan Yesus bertahta. Saya belum pernah melihat Bapa. Ada seseorang yang pernah melihat Bapa, tapi saya sendiri belum pernah melihat. Saya hanya melihat Tuhan Yesus beberapa kali memang. Yang di surga, yang satu yang masih pedang, yang kedua ketika sedang di tahtanya itu. Oke, begitu ya, saudara. Ingat, hidup kita di dunia ini sementara. Jangan kejar dunia dengan menghalalkan segala cara. Apalagi mengejar harta. Buat apa? Menurut saya harta itu hanya alat kemuliaan Tuhan. Kita hanya dipercaya. Ya, kita dipercaya Tuhan untuk membawa kemuliaan nama Tuhan. Harta kita bukan di dunia, harta kita di surga. Oke, karena di sanalah kita akan hidup kekal. Oke, saya lanjutkan. Tadi Manase kembali ya. Manase itu merendahkan diri.
sehingga Tuhan pulihkan kehidupannya. Nah, saya itu ingin vakum, ingin sementara ini jadi jemaat biasa sendiri karena perbedaan masalah COVID. Jadi memang saya tuh sama sekali nggak takut COVID, bener sama sekali. Dan terbukti mungkin secara medis saya belum pernah kena COVID. Sekalipun saya kemana-mana, pergi kemana-mana, bersentuhan dengan orang yang kena COVID, seringkali pergi satu mobil dengan orang yang kena COVID karena saya ingin diajak dia tes. Saya percaya Tuhan sembuhkan dia, percaya Tuhan sembuhkan, ayo kita tes. Kemudian tes, ya beberapa orang memang benar-benar negatif, tapi kita kan nggak tahu. Di dalam mobil saya, waktu itu dia positif apa negatif kan saya nggak tahu. Tapi saya percaya Tuhan, saya percaya Tuhan. Saya ajak dia percaya Tuhan, percaya Tuhan. Nah, sementara ada pendapat yang seperti ini yang saya seringkali tidak setuju. Jadi ada orang yang berkata, oh kerja boleh, tapi ibadah jangan. Saya merasa seperti ini. Jadi COVID itu kalah sama kerja, tapi ibadah kalah sama COVID. Itulah yang saya nggak setuju, nggak suka. Jadi kalau misalnya ada maaf hamba Tuhan yang berkata nggak apa-apa kerja, tapi kalau ibadah jangan dulu, ini bahaya, itu aneh. Kalau nggak boleh kerja, kalau nggak boleh ibadah ya harusnya nggak boleh kerja. Berarti COVID yang menguasai segalanya. Tapi saya percaya Tuhan yang menguasai segalanya. Jadi kalau kamu boleh kerja, harusnya lebih lagi kamu boleh ibadah. Kalau saya begitu ya. Nah inilah yang kemudian membuat saya berbeda pendapat dan saya ingin mengundurkan diri. Saya ingin jadi jemaat biasa dulu saja. Saya tidak ingin jadi pembina youth karena nanti jadi pertentangan yang tidak baik. Tetapi kemudian besoknya, saya udah ngomong sih sama teman saya yang pendeta, walaupun saya belum ngomong ke gembala saya. Tapi gembala gereja ya, kalau gembala saya memang Tuhan Yesus, ke gembala gereja. Ya. Kemudian besoknya saya lihat kenangan saya di Facebook. Ini saudara yang punya WA saya seringkali ada status WA tentang kenangan saya di Facebook berapa tahun yang lalu. Kalau saudara yang nggak bisa lihat status saya, mungkin nama saudara belum saya catat karena saya bingung. Di WA saudara nggak ada namanya. Saudara bisa japri saya, minta tolong Pak nama saya dicatat supaya bisa lihat status saya, boleh Pak? Ya, kemudian saya bagikan, kemudian besoknya saya lihat status saya di WA gini. Aku melayani Tuhan bukan karena tugas, tetapi karena cinta. #Hineni ya. Saya diingatkan Tuhan dengan itu. Saya diingatkan kamu tuh melayani Tuhan bukan karena tugas, melayani aku bukan karena tugas, tapi karena cinta. Kemudian kemarin saya sharingkan bahwa setiap kita melayani Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, ternyata di situ ada tantangan. Hadapi aja tantangan. Nah, saya diingatkan itu. Kemudian saya, ya sudah. Berarti Tuhan tegur saya. Saya tidak boleh dalam tanda kutip mengundurkan diri. Nah, ini dilema bagi saya. Tapi Tuhan, saya sudah ngomong-ngomong kok Tuhan. Saya malu lah. Masa saya sudah ngomong, saya enggak saya sementara mau vakum jadi jemaat dulu aja. Saya udah ngomong-ngomong, terus saya ngomong gak jadi, kan gak enak, malu. Tapi Tuhan seperti, ya terserah kamu itu salah, ditegur mau apa enggak, resikonya apa? Malu. Seringkali resikonya harga diri, gengsi. Tapi saya tahu, kalau saya salah, saya harus bertobat. Inilah yang disebut merendahkan diri. Seringkali ketika kita salah, kita ditegur, berarti resikonya apa? Malu. Ditegur kesalahan kita harus berani malu. Bahkan seringkali kita harus berani minta maaf. Terutama mohon ampun ke Tuhan. Merendahkan diri. Tidak mudah. Banyak orang, bukan hanya orang kaya sih. Bukan hanya orang pintar. Bahkan orang biasa saja, kalau ditegur, dia nggak mau ngakui. Dia nggak mau berubah kesalahannya. Dia nggak mau bertobat, nggak mau malu. Harga dirinya tinggi. Ya ini salah. Manase dia tahu dia salah. Ketika dia ditegur, dia merendahkan diri. Lewat hukuman, lewat sakit penyakit. Saya punya teman sih saudara, luar biasa. Ya hebat, dia orang pintar. Secara status sosial mungkin kepandaian dia lebih tinggi daripada saya. Dia punya gelar STH. Tapi ketika ditegur Tuhan, walaupun itu lewat saya yang kayak gini ya toh,
yang dalam tanda kutip yang sering kali diremehkan karena saya punya kekurangan, ya, saya difabel, dia ditegur lewat saya, dia ternyata mau merendahkan. Tapi ya ada juga orang yang ditegur kemudian membenci, biasa itu sih nggak masalah karena nggak mau merendahkan diri. Oke, kita akan baca di 2 Tawarikh 33 ayat 22 sampai 24. Ya, tadi kisah Raja Manasye, sekarang anaknya. Masih di 2 Tawarikh 33 ayat 22 24. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye. Jadi kalau Manasye ayahnya itu dulu bertobat, ini Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya dan beribadah kepada patung-patung itu. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya merendahkan diri. Malah Amon makin banyak kesalahannya. Maka pegawainya mengadakan kesepakatan melawan dia dan membunuhnya di istana. Jadi memang saya tuh seringkali irian dengan Tuhan. Tuhan tuh sesuatu yang hebat. Ya, Manasye juga ditegur, sebenarnya Amon juga ditegur, tapi dia nggak mau merendahkan diri. Maka malah dia biasanya orang kalau nggak mau ditegur, nggak mau merendahkan diri, dia akan mempertambah kesalahannya. Akhirnya buat apa? Buat apa hidup lagi? Disingkirkan saja. Saul nggak mau ditegur, ya sudah, selesai saja, nggak ngapain kamu hidup di dunia. Mungkin Tuhan begitu. Tapi saya percaya Tuhan terus memberi kesempatan terus. Tapi ingat, Tuhan tuh panjang sabar. Bukan Tuhan tanpa batas sabarnya, bukan. Ada titik di mana sudah selesai. Cawan kejahatanmu sudah penuh. Ini saatnya kamu sudah nggak bisa dikasih kesempatan lagi. Akhirnya apa? Pulang. Ya hati-hati, saudara. Hati-hati. Memang kita harus merendahkan diri. Seringkali kita harus malu. Seringkali ditegur itu, seringkali kita harus tidak punya harga diri. Apalagi yang menegur kita, yang dipakai Tuhan itu orang yang di bawah kita. Karena memang gitu. Raja itu sering ditegur oleh nabi-nabi yang mungkin secara kutip kedudukan sosial, jabatan di bawah dia. Raja itu orang yang paling berkuasa. Tetapi raja yang merendahkan diri, itu yang dipulihkan keadaannya. Ingat saudara, kuncinya itu merendahkan diri. Nggak apa-apa, kita malu, jangan gengsi. Kita mungkin ditertawakan karena kita salah, ya kita memang harus mengakui kesalahan kita. Seperti saya tadi, sebenarnya saya malu saudara. Saya sudah ngomong, saya mau mengundurkan diri, saya mau vakum dulu, mau jadi jemaat dulu, tapi ternyata Tuhan tegur saya. Nah, oleh disinilah saya tahu bahwa saya harus merendahkan diri. Saya harus nggak apa-apa lah, saya malu. Kalau memang saya salah, saya tidak boleh. Saya itu harus melayani Tuhan. Saya bukan melayani pendeta, saya bukan melayani orang per orang, tapi saya melayani Tuhan. Saya akan lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, sekalipun banyak tantangan. Ya oke, begitu. Saya berdoa hari ini kita belajar sesuatu. Ingat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, nggak apa-apa. Malu sedikit nggak apa-apa lah. Yang penting kita selamat. Kita dipulihkan keadaannya. Jangan sampai karena Tuhan lihat cawanmu sudah penuh, kita disingkirkan. Oke, kita akan berdoa sebagai penutup. Secara khusus, saya kembali akan berdoa untuk saudara semua yang positif COVID. Silakan angkat tangan saudara. Ini angkat tangan itu bukan tindakan yang nggak khusus, ini tindakan iman. Kapan-kapan saya jelaskan ya. Jadi seperti Naaman harus pergi ke Sungai Yordan, itu namanya tindakan iman. Angkat tangan ini tindakan iman bahwa kita berserah, percaya Tuhan bisa menyembuhkan COVID. Ya oke ya. Bapak, terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kau yang ajarkan kami tentang kesalahan kami, Kau yang tegur kami, nasihati kami. Biarlah kami punya hati yang merendahkan diri, hati yang tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun kami harus dipermalukan, kami tahu Tuhan, kami salah. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Tetap tuntun kami di jalan-Mu Tuhan, di jalur kebenaran-Mu Tuhan. Tetap pakai kami sebagai alat kemuliaan-Mu. Tetap pakai kami sebagai kehendak-Mu Tuhan, berjalan dalam kehendak-Mu. Karena kami menginginkan mahkota itu Tuhan, mahkota kehidupan, untuk kami bisa hidup kekal bersama-Mu di dalam surga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Secara khusus hari ini kami berdoa untuk orang-orang yang positif COVID, teman-teman kami, saudara kami Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, bilu-bilu darah-Mu menyembuhkan mereka Tuhan. Mereka semua yang kena COVID, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kami percaya Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kasih-Mu, kebaikan-Mu, pengampunan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, kuasa, anugerah, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, proteksi-Mu Tuhan. Oh yang sertai kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, oh yang berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak.
Demi nama Tuhan Yesus.